Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Alivia Nur Aminullah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye praktik baik yang akan saya jelaskan yaitu tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5 di SDN Menanggal 601 Surabaya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Peserta didik kelas 5B di SDN Menanggal 601 Surabaya menggunakan kurikulum Merdeka dalam pembelajarannya. Karakteristik peserta didik kelas 5B mayoritas memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Namun, terdapat beberapa peserta didik inklusi yang memerlukan perhatian yang lebih khusus. Peserta didik dapat dikelompokkan menjadi tingkat pemahaman berdasarkan hasil tes diagnostik, yakni yang pertama sangat mahir, yang kedua mahir, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu perlu bimbingan. Berdasarkan hal tersebut, guru menerapkan teknik scaffolding pada ZPD peserta didik, yang mana siswa diberikan bantuan secara bertahap, kemudian bantuan tersebut dikurangi secara bertahap pula, hingga peserta didik mampu mengerjakan secara mandiri. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang pertama sebagai scaffolder, di mana guru berperan membimbing peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman atau ZPD yang dimilikinya secara bertahap atau scaffolding, hingga siswa mampu mandiri, yaitu mengerjakan apa yang telah diajarkan secara mandiri. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan tanpa paksaan. Pentingnya scaffolding dalam ZPD yaitu yang pertama agar peserta didik membangun pengetahuannya sendiri dengan berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain yang lebih berpengetahuan. Yang kedua, peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kegiatan pembelajaran dengan teknik scaffolding. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan teknik scaffolding, yaitu yang pertama, membentuk kelompok belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Hal ini karena siswa memiliki ZPD-nya masing-masing dan tingkat pemahamannya sendiri. Yang kedua, memberi tugas sesuai dengan kebutuhan belajar setiap kelompok. Dengan tingkat pemahaman yang berbeda, siswa dikelompokkan dan mendapat tugas sesuai dengan tingkat pemahamannya. Yang ketiga yaitu membimbing dan memonitoring peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengerjakan tugas secara Misinya apa misinya? Senyum paling manis. Senyum paling manis, coba mana senyumnya? Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu yang pertama, scaffolding dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran matematika dengan mudah. Yang kedua, scaffolding membuat peserta didik memahami materi secara mendalam dengan membangun pengetahuannya sendiri dan belajar melalui orang lain yang lebih ahli, yaitu guru. Pada pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator membimbing peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan ZPD peserta didik secara tepat, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan teknik scaffolding dalam pembelajaran.
Semoga penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahamannya dan kebutuhan belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.